Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, alasan mengapa orang banyak terkejut ketika melihat sosok yang berjalan keluar dari penghalang adalah, itu karena penampilan orang itu hanya identik dengan Chu Feng. Selain itu, tidak peduli bagaimana mereka memeriksanya, mereka tidak dapat menentukan bahwa dia sedang menyamar. Nyonya tetua, orang ini. Seseorang bertanya, kalian semua tidak perlu tahu siapa orang ini. Yang perlu kamu ketahui adalah, bahwa besok ia akan meracuni kepala klan. Pada saat itu, kamu semua harus bekerja sama dengan Chu Hanxing dan aku dalam menekan Chu Feng, kata Chu Han Youyo. Kami akan melakukan seperti yang diperintahkan Lady Supreme Elder, ucap semua kerumunan sambil berlutut di tanah. Kamu bisa bubar. Chu Han Youyo melambaikan tangannya, dan kemudian kerumunan tersebar dan pergi berturut-turut. Mereka semua pergi diam-diam, dan bahkan menggunakan metode penyembunyian karena takut ketahuan. Akhirnya, terlepas dari Chu Han Youyo dan Chu Hanxing, hanya pria yang memiliki penampilan yang mirip dengan Chu Feng yang tersisa. Kami harus menyusahkanmu dengan masalah ini. Chu Hanxing dan Chu Han Youyo menggenggam tinju mereka pada pria itu. Bahkan sikap mereka tampak sangat sopan. Kalian semua tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak melakukan ini demi kamu. Namun sebaliknya, itu demi aku sendiri. Aku akan membuat reputasi Chu Feng tersapu sepenuhnya, dan membuatnya mati dengan menyedihkan, kata Krang yang mirip Chu Feng. Ketika pria itu berbicara, bahkan suaranya benar-benar identik dengan suara Chu Feng. Hanya saja, nadanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Chu Feng. Bolehkah aku tahu persis apa jenis konflik yang kamu miliki dengan Chu Feng? Tanya Chu Hanxing. Pada saat yang sama, Chu Han Youyo mengarahkan matanya pada penipu itu. Orang itu datang untuk menemukan mereka merawat Chu Feng atas kemauannya sendiri. Bahkan rencana itu diusulkan olehnya. Meskipun orang itu telah melakukan beberapa hal untuk membuktikan bahwa dia ingin merawat Chu Feng, tapi yang menyebabkan Chu Hanxing dan Chu Han Youyo akhirnya menerima kerjasamanya, tapi mereka masih waspada terhadapnya. Kalian berdua tidak perlu tahu tentang itu. Karena aku bersedia bekerja sama dengan kalian berdua, maka itu berarti aku percaya pada kalian berdua. Karena itu, aku harap kamu juga akan menaruh kepercayaan itu padaku, kata pria itu. Tentu saja, Chu Hanxing dan Chu Han Youyo mengangguk. Tiba-tiba saja, pria itu mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dan kemudian, tubuhnya berubah menjadi dua siluet, dan dia mulai berayun bolak-balik. Namun situasi itu hanya berlangsung sesaat, sebelum pria itu mendapatkan kembali penampilan Chu Feng. Apakah kamu? Seru keduanya. Melihat ini, baik Chu Hanxing maupun Chu Han Youyo mengungkapkan penampilan khawatir. Mereka berdua dapat mengatakan bahwa, ada sesuatu yang salah dengan tubuh lelaki itu. Apa yang mereka khawatirkan, itu tentu saja bukan kesehatan pria itu. Tapi sebaliknya, mereka khawatir tentang hari esok, mereka takut itu akan memengaruhi rencana mereka. Tidak apa-apa, itu hanya cacat kecil. Besok aku akan minum obat untuk menekannya, dan pada saat itu sama sekali tidak akan ada kecelakaan, kata pria itu. Itu akan menjadi yang terbaik, kata Chu Hanxing dan Chu Han Youyo. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi besok. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu bergeser. Dia berubah menjadi bayangan hitam, dan dengan cepat terbang. Pada saat itu, Chu Hanxing dan Chu Han Youyo saling memandang. Pria itu benar-benar tidak meyakinkan, kata Chu Hanxing. Memang benar, namun dengan hal-hal yang telah mencapai tahap ini, kami tidak memiliki alternatif selain mengambil risiko ini, karena ini mungkin satu-satunya kesempatan kami, kata Chu Han Youyo. Hari berikutnya, Chu Han Youyo dan Chu Hanxing mengundang kepala klan Chu Heavenly Clan. Seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya, mereka dengan mudah mencapai langkah pertama dari rencana mereka. Mereka sengaja membuat pertemuan dengan banyak eselon atas Chu Heavenly Clan untuk hadir. Bahkan Chu Xuan Zhengfa dan Chu Han Peng juga hadir. Awalnya, ini hanya pertemuan keluarga sederhana, dan semua orang berbicara dengan ceria dan jenaka. Meskipun kepala klan Chu Heavenly Clan dan berbagai tetua agung juga hadir, tapi suasananya masih sangat tidak terkendali.
Namun ketika Chu Feng muncul, semua kerumunan mengambil tindakan yang sama tanpa konsultasi sebelumnya, dan menghentikan percakapan mereka untuk menatapnya. Chu Feng membawa wadah, dan perlahan-lahan berjalan ke bidang pandangan orang banyak. Bagi sebagian besar orang banyak, mata mereka tidak fokus pada Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka fokus pada wadah yang Chu Feng bawa dengan kedua tangannya. Mereka sangat ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Adapun Chu Hanxing, Chu Han Youyou dan yang lainnya, mereka tampak sangat gugup. Bagi mereka yang memiliki kemampuan inferior untuk menahan emosinya, mereka tidak hanya berkeringat deras, tetapi tubuh mereka bahkan menggigil. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu betul bahwa orang yang muncul bukanlah Chu Feng yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, dia adalah penipu yang mereka temukan. Adapun Chu Feng yang asli, dia masih di dalam aula istananya, dan dijaga oleh orang-orang mereka. Jika dia keluar dari istananya, maka mereka akan segera diberitahu, sehingga mencegah kedua Chu Feng muncul di tempat yang sama. Meskipun demikian, mereka masih khawatir. Meskipun mereka benar-benar tidak mampu melihat melalui penyamaran Chu Feng palsu itu, tapi mereka tidak bisa memastikan apakah kepala klan Chu Heavenly Clan akan dapat melihatnya atau tidak. Hanya dalam sekejap mata, penyamar Chu Feng telah tiba. Dia setengah berlutut di tanah, dan berbicara dengan nada yang sangat hormat. Chu Feng memberi hormat kepada ketua klan Lord, tetua tertinggi dan berbagai senior, kata Chu Feng palsu. Chu Feng, cepat berdiri, bukankah kamu berencana untuk melakukan pelatihan tertutup? Mengapa kamu muncul di sini hari ini? Tanya kepala klan Chu Heavenly Clan yang sangat senang melihat Chu Feng. Dia tersenyum lebih gembira pada saat itu daripada sebelumnya. Itu sudah jelas, dia tidak menemukan bahwa Chu Feng di depannya adalah palsu. Mengetahui bahwa ketua klan Lord telah kelelahan dengan dirinya sendiri, tapi Chu Feng sengaja melambat-lambatkan memasak semangkuk sup untuk kepala klan Lord menggunakan harta langka dan berharga, sehingga itu membawa kelegaan pada kelelahan kepala Lord Klan, kata Chu Feng. Anak muda, sejak kapan kamu belajar pujian seperti itu? Kata kepala klan. Meskipun kepala klan Chu Heavenly Clan mengatakan kata-kata itu, tapi dia berseri-seri dengan senyumnya. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, biarkan aku mencicipi keahlian masakanmu," ucapnya. Melihat ini, Chu Feng palsu membawa mangkuk sup di tangannya, dan mulai berjalan menuju kepala klan-klan surgawi dengan langkah cepat. Harus dikatakan, sup ini rasanya sangat enak, kata kepala klan. Kepala klan Chu Heavenly Clan membuka wadahnya, dan menghirup bau sup di dalamnya. Dan kemudian, dia meneguk sup obat dalam sekali tegukan. Pada saat itu, orang-orang yang tidak mengetahui skema tersebut tidak tahu, bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Namun sebaliknya, mereka menonton semua ini dengan senyum di wajah mereka. Cerit, tiba-tiba saja kepala klan Chu Heavenly Clan menyemprotkan seteguk darah. Lalu kemudian, dia menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Dia telah menyadari bahwa dia telah diracuni oleh sup Chu Feng. Namun dia tidak menyebutkan bahwa dia telah diracuni oleh sup itu, dan sebaliknya ia meletakkan mangkuk sup itu agar tidak membiarkan orang lain menyadari masalah ini. Lord Clan Chief, apakah kamu baik-baik saja? Seru para tetua. Namun melihat seteguk darah hitam yang disemprotkan oleh kepala klan Chu Heavenly Clan, semua orang mulai panik dan mengerumuninya. Adapun Chu Hanxing, dia bahkan merebut mangkuk dari kepala klan Chu Heavenly Clan. Dan kemudian, dia dengan keras berteriak, "Sup ini, ada racun dalam sup ini. Chu Feng, kamu berani meracuni ketua klan kita," teriak Chu Hanxing. "Apa?" seru kerumunan. Semua kerumunan memandang Chu Feng dengan tidak percaya setelah mendengar kata-kata itu. Mereka yang tidak tahu kebenaran pun dipenuhi dengan kecurigaan. Mereka tidak dapat menerima bahwa Chu Feng akan meracuni kepala klan-klan surgawi. Lagi pula, tidak ada motivasi baginya untuk melakukan hal seperti itu. Cerit, tepat pada saat itu, kepala klan Chu Heavenly Clan mulai muntah darah seperti mata air. Selain itu, darah yang dia muntahkan semuanya hitam, dan memancarkan bau busuk. Setelah kepala klan Chu Heavenly Clan muntah darah, tubuhnya menjadi sangat keriput, dan semua rambutnya rontok. Dia tampak tidak berbeda dengan mumi. Kesehatannya bahkan menjadi sangat lemah. Namun meskipun dia seperti itu, kepala klan Chu Heavenly Clan masih mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. "Semua Chu Heavenly Clansmen, dengarkan.
Kamu tidak diizinkan melakukan apapun pada Chu Feng, teriak kepala klan. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, tubuh kepala klan surgawi Chu condong ke belakang, dan ia jatuh kembali ke kursi. Dia akhirnya kehilangan kesadarannya. Lord Clan Chief, teriak semua orang. Melihat kepala klan Chu Heavenly Clan kehilangan kesadaran di depan mereka, orang-orang dari klan Heavenly Chu semuanya mulai panik. Chu Feng yang kurang ajar. Kamu berani meracuni ketua klan Lord. Penjaga, tangkap dia. Chu Hanxing menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan marah. Orang-orang yang tidak tahu kebenaran ini secara alami bingung dengan apa yang terjadi. Mereka masih belum menerima kenyataannya, bahwa Chu Feng telah meracuni ketua klan Lord mereka. Namun anak buah Chu Hanxing sudah menunggu sinyalnya. Begitu sinyal itu diberikan, mereka segera bergegas menuju Chu Feng. Bang! Namun setelah mereka mendekat, suara keras segera terdengar. Chu Feng benar-benar meledak. Dia berubah menjadi kabut hitam yang tersebar ke segala arah. Melihat ini, sekali lagi orang banyak dibuat tercengang. Mereka semua tahu bahwa denotasi diri Chu Feng itu tidak berarti bahwa dia telah mati. Tapi sebaliknya, dia telah melarikan diri. Hanya saja, mereka tidak tahu teknik seperti apa yang bisa memungkinkan Chu Feng melarikan diri di depan begitu banyak ahli ini. Selain itu, mereka dibiarkan sama sekali tak berdaya, dan tidak tahu kemana dia melarikan diri. Dia tidak mungkin melarikan diri terlalu jauh. Aktifkan formasi penyegelan, dan tutup semua pintu keluar. Setelah itu, cari Chu Feng sampai dapat. Kita pasti harus menangkapnya, teriak Chu Hanxing. Di saat berikutnya, anak buahnya segera bertebaran ke segala arah. Hanya Chu Hanpeng, Chu Xuanzengfa dan yang lainnya yang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tiba di samping kepala klan Chu Heavenly Clan, dan mulai dengan hati-hati mendiagnosis lukanya. Sementara itu, Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih di dalam istananya, dan sedang menghibur beberapa tamu. Tamu-tamu itu adalah anggota generasi muda Chu Heavenly Clan. Mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Chu Feng. Dan satu-satunya orang yang dikenal Chu Feng di antara mereka, itu adalah Chu Yue. Meskipun Chu Feng tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi saat itu, tapi Chu Yue masih merasa sangat malu pada dirinya sendiri, dan ingin mengobrol dengan Chu Feng. Setelah mengetahui kepulangannya, banyak orang dari generasi muda tiba di depan istananya untuk berkunjung. Secara umum, Chu Feng akan menolak semua orang yang mencoba mengunjunginya. Namun setelah Chu Feng kembali, dia benar-benar membuka pintu masuk ke istananya, dan memungkinkan para klan surgawi Chu dengan kulit tipis untuk menunggu di luar, dan mereka yang memiliki kulit tebal untuk langsung memasuki istananya dengan Chu Yue. Meskipun Chu Feng tidak ingin terlibat dalam percakapan panjang dengan mereka, tapi dia masih menerimanya dengan benar, dan bahkan mengobrol dengan mereka untuk waktu yang singkat. Bang! Tiba-tiba saja suara keras terdengar. Gerbang masuk ke aula istana Chu Feng telah hancur berantakan. Setelah itu, seorang tokoh bergegas masuk dan mendarat di belakang Chu Feng. Itu adalah Chu Hanxing, Tuan Tetua tertinggi. Melihat Tetua Agung, orang-orang dari generasi muda semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Namun sebelum mereka dapat memiliki banyak reaksi, Tetua Agung telah pergi. Adapun Chu Feng, dia juga menghilang. Chu Feng secara alami ditangkap oleh Chu Hanxing. Chu Hanxing tidak berusaha untuk secara pribadi merawat Chu Feng setelah menangkapnya. Tapi sebaliknya, dia langsung membawa Chu Feng kembali ke lokasi di mana kepala klan Chu Heavenly Clan mereka diracuni. Lepaskan aku. Kenapa kamu menangkapku? Chu Feng berjuang keras dengan cemberut dan marah. Kenapa aku menangkapmu? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan, balas Chu Hanqing. Chu Hanxing mendengus dingin. Dan kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan Chu Feng ke sisi kepala klan surgawi. Pada saat itu, Chu Clansman surgawi yang berkumpul di sekitar kepala klan Chu Heavenly Clan segera tersebar. Adapun Chu Feng, dia berhasil melihat ketua klan Lord yang diracuni. Senior, Seri Chu Feng, melihat kepala klan Chu Heavenly Clan, Chu Feng yang tidak tahu tentang kebenarannya, ia segera mengungkapkan ekspresi panik. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa, kepala klan Chu Heavenly Clan diracun oleh racun yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Chu Feng melihat sekeliling dan bertanya dengan suara tegas. Begitu Chu Feng mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, orang-orang yang tidak tahu kebenaran ini juga bingung. Mereka jelas menyaksikan seluruh peristiwa ini, di mana Chu Feng telah meracuni ketua klan mereka.
Jadi, mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Chu Feng, kamu berani-beraninya bertanya seperti itu. Bukankah kamu yang melakukannya? Lord Clan Chief telah memperlakukanmu dengan sangat baik dengan sia-sia. Tapi kamu malah berani membahayakannya. Chu Feng, hari ini kamu harus membayar dengan nyawamu. Saat Chu Hanxing berbicara, dia menembakkan serangan telapak tangannya. Kekuatan bela diri yang tak terbatas, itu bertujuan untuk merenggut kehidupan Chu Feng. Jika Chu Feng menerima serangannya, maka dia pasti akan mati. Chu Hanxing berusaha membunuh Chu Feng. Namun sebelum serangan telapak tangannya bisa mencapai Chu Feng, kekuatannya langsung tersebar. Sesosok berdiri di depan Chu Feng, dan itu adalah Chu Xuan Zengfa. Chu Xuan Zengfa, apakah kamu mencoba untuk melindungi orang berdosa yang berani merencanakan melawan kehidupan ketua klan kita? Mungkinkah kamu adalah komplotannya? Chu Hanxing menunjuk Chu Xuan Zengfa dan mengecamnya dengan marah. Aku tidak berusaha melindungi Chu Feng. Aku hanya merasa bahwa masalah ini sangat mencurigakan, kata Chu Xuan Zengfa. Apa yang mencurigakan tentang ini? Chu Feng meracuni ketua klan Lord, itu adalah sesuatu yang disaksikan semua orang di sini. Apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Apakah kamu mungkin berencana untuk memberitahu aku, bahwa hanya karena kebohongan Chu Feng mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya, sehingga kita harus percaya padanya? Tanya Chu Hanxing. Apakah kamu mencoba untuk memberitahuku, bahwa kamu tidak merasa masalah ini mencurigakan? Jika Chu Feng ingin meracuni ketua klan Lord, dia bisa melakukannya secara pribadi saat mereka pergi jauh dari klan. Kenapa dia menunggu sampai mereka kembali ke klan untuk meracuni Lord Clan Chief di depan semua orang ini? Terlebih lagi, dia jelas-jelas sudah melarikan diri. Kenapa dia akan ditangkap oleh kamu begitu cepat? Selain itu, di mana kamu menangkapnya? Tanya Chu Xuan Zengfa. Tunggu. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Dia pun langaung bertanya pada Chu Xuan Zengfa. Senior, kamu mengatakan bahwa masalah ini, apakah aku yang meracuni ketua klan-klan? Tanya Chu Feng. Chu Feng, sebelumnya memang ada seseorang yang persis sama seperti kamu yang meracuni Lord Clan Chief di sini. Apakah orang itu bukan kamu? Tanya Chu Xuan Zengfa. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa seseorang menirunya? Jika seseorang menirunya, bagaimana mungkin kita tidak mendeteksi itu? Apakah kamu mengatakan bahwa ketua klan Lord tidak dapat menentukan bahwa itu adalah peniru? Chu Xuan Zengfa, apakah kamu tidak mampu melihat melalui peniru itu? Sebelum Chu Feng bisa menjawab, Chu Hanxing menanyainya dengan agresif. Tepat pada saat itu, Chu Han Youyou juga menambahkan. Chu Xuan Zengfa, kamu dapat menghentikan upaya kamu untuk membasmi kejahatan Chu Feng itu. Kita semua telah menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang akan bisa menghapus kejahatan ini. Tamatnya, pada saat itu, hati Chu Feng langsung tenggelam. Dia telah memperoleh pemahaman kasar tentang apa yang telah terjadi. Dan pahaman itu adalah, bahwa dia telah dijebak. Adapun orang yang telah menjebaknya, mereka kemungkinan terkait dengan dua tetua tertinggi di depannya ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.